Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya ingin analisa XCWSD untuk minggu depan ya, hari Senin, besok Senin. Oke, sebelum itu saya ingin sedikit mereview mapping saya yang kemarin. Oke, hari Jumat kemarin kita profit 60 pips untuk XCWSD, untuk boss entry. Dan sini kita lihat, dia sempat respect dari demand M5. Terus malamnya ada news dan membuat market menjadi chok ya, chok bearish. Nah ini saya kemarin profit di XCWSD. Nah, buat teman-teman semua yang pengen bergabung bisa cek deskripsi. Kalau untuk mappingannya fokus di mana bang? Saya fokus di XAUSD. Saya sering di XAUSD. Saya suka XAUSD. Oke, saya akan start dari time frame besar untuk mengecek analisa pergerakan dulu. Sebelum kita masuk ke lower time frame untuk entry. Oke, kita akan bahas logic market. Logic. Oke, di sini kita lihat nih. Struktur daily ya. Dia di sini hanya sweep ya, bukan break body ya. Kalau dia break body, dia pasti jadi bos. Karena di sini tuh inducement. Nah, ini belum tentu dia tuh ngebreak ya, belum tentu. Saya sih berharapnya dia tuh sideways, berharapnya sideways dan dia ngebreak low ini. Nah, seperti ini nih. Harapan saya kayak gini nih, kalau misalkan di zoom di daily, kalau dia turun jauh. Nah, itu kan cuma harapan doang ya. Kita kan bisa harus melihat fakta dan realitanya seperti apa. Oke, ini kita lihat. Ini kan breaker block. Nah, dia kan udah sampai di area buy set liquidity dan dia juga kemarin Jumat sudah respect, sudah pullback ke area RBS di sini. Udah pullback terus naik. Nah, kita cek H4. Kita akan cek semua struktur untuk top down analysis. Nggak semua sih, multiple time frame analysis, sorry. Ini kan ada breakout structure di H4 ya. Meskipun daily cuma sweep, tapi ini nandain kalau dia bullish. Dan di sini dia respect demand lalu naik. Dan di sini kita lihat ini ada chok internal. Kenapa disebut dengan chok internal? Sini kita lihat nih. Ini ada breakout structure terakhir. Ya. Buat teman-teman semua, sebelum memahami boss structure dan chok harus memahami apa itu valid pullback dan inducement. Nah, saya sudah buatkan videonya di deskripsi. Silakan tonton itu videonya ya. Nah, ini inducementnya. Karena ini sangat penting dan krusial untuk menentukan market structure bagi saya pribadi. Nah, ini kan chok. Nah, tapi dia turun nggak sampai ke bawah, dia naik. Nah, kemudian di sini nih yang menarik di sini nih yang menarik nih. Zona saya kemarin entry. Oke. Di H4 dia close-nya itu bullish engulfing. Tapi bukan berarti dia langsung naik dari sini nih. Belum tentu. Belum tentu ya. Nah, di H1 kita coba cek H1. Ini kita lihat di H1. Dia respect resistance di sini. Kenapa dia respect resistance? Nah, planning saya itu dari kemarin buy ya. Coba kita cek ke M15. Saya itu kemarin buy di sini nih. Ini kan strukturnya di sini ya. Kita akan cek strukturnya M15. Karena ini yang paling penting untuk intraday ya. Ini inducement ya. Kenapa disebut inducement? Ini kita lihat ya. Fokus candle yang di sini. Ini pullback ya. Bukan inside bar. Ya, pullback. Oke. Inducement diambil, pullbacknya jadi inducement. Nah, ini jadi breakout structure. High low valid di sini, high valid di sini. Nah, ini inducementnya nih, 15 setelah breakout structure. Kemarin saya buy di sini nih, di bawah inducement. Sempat profit ya, 60 pips di sini. Nah, dapatnya cuma RR 1/1 doang. Nah, kan SL-nya kan 60 pips. Lalu dia turun, pas news turun nih, pas news. Nah, pas news dia memecah low valid nih di sini nih. Bearish ya. Market berubah jadi bearish, cok. Oke.
Nah, di sini muncul counter untuk supply ya, karena ketika terjadi change of character dia pasti ke supply nih. Nah, di sini kita lihat nih, ini liquidity, channel liquidity. Semua dilibas, di sini kita lihat ya, naik, melibas semua liquidity lalu turun, lalu turun. Nah, target di mana? Di sini harusnya nih. Ini area sell side liquidity ya. Nah, di sini di pola ini muncul setup buy ya. Malam kan saya udah cek nih, saya tapi ragu ya. Kenapa saya ragu? Karena besar sekali zonanya ya. Ini kita lihat nih. Di sini tuh ada cok juga sini. Ini ada pullback. Nah, ini breakout structure. Oke, kita akan berikan logic SMC dan ICT. Nah, secara SMC dia gini. Dia menjadi change of character ya. Ya, oke. Nah, ketika terjadi change of character seperti ini, sorry ya. Kita bahas dulu. Ini penting ya, sangat penting. Jadi harus teliti. Nah, ketika terjadi change of character, dia pasti akan pullback supply. Itu pasti, ya pasti. Dia pasti pullback supply. Nah, biasanya nggak se-clean ini sih. Nah, kalau realita kayak gini nih, kalau realitanya nih, kebanyakan nih. Nggak semua clean kayak gitu ya. Nah, sebelum dia turun, dia bikin liquidity, lalu turun. Nah, kayak gini nih, sekarang nih, XUSD. Nah, ini ya, liquidity. Kok ini cok sih? Sorry, ini liquidity ya. Ngawur, cok. Liquidity. Nah, targetnya di sini. Sell side liquidity. Harapan saya sih gitu. Cuman kan di sini kan pasti kawan-kawan bingung ya. Bang, itu kan cok dibales cok, Bang. Kira-kira yang menang yang mana, Bang? Saya nggak tahu ya yang menang yang mana. Yang jelas cok ini dia sudah bekerja dengan baik untuk pullback supply dan nyampe ke supply, dan di sini udah ambil liquidity ya. Nah, kalau kita pakai Fibonacci dari sini ke sini, itu udah masuk OTI untuk sell. Nah, udah masuk OTI untuk sell. Nah, nanti kita akan cek di sini nih di lower time frame-nya. Nah, biasanya cok yang high pin rate itu dia gabungan antara M5 dan M15. Nah, teman-teman kalau cek di sini ya, ini di M5 juga cok. Coba kita bahas ya. Sorry agak lama ya, karena ini tricky, saya share logic yang saya tahu. Logic yang saya tahu. Nah, ini kita lihat nih. Ini cok. Nah, ini versi VG ya. Nah, ini work. Nah, di sini juga cok nih M5. Nah, di sini juga dia udah bergerak dari supply. Dari supply M5 atas. Jadi buy harusnya dapat, sell juga harusnya dapat semalam itu. Cuman saya udah nggak entry lagi. Saya dapat cuman buy di sini doang nih. Nah, berikutnya gimana Bang, inti ya Bang? Oke, kita masuk ke inti ya. Coba kita balik lagi ke M15. M15. Oke, M15. Gini. Ini kan cok sell ya. Coba kita ke A1 ya. Kita akan share logiknya. Saya akan hapus lagi, saya akan share logiknya. Ini H1. H1 di sini dia kan terjadi breakout structure ya. Oke, breakout structure. Nah, logikanya ketika terjadi breakout structure, dia pasti akan pullback dong ke demand ya. Kenapa ini breakout structure? Sini kita lihat nih. Dia sudah ambil inducementnya itu dan di sini nih. Inducement. Ini low valid ya, valid. Nah, ini breakout structure di sini nih. Breakout structure. Tapi bos di sini tidak ambil inducement. Tapi ya nggak apa-apa, karena apa? Dia break high valid, dia bos juga valid, valid bos. Nah, di sini di antara di sini manakah pullbacknya? Yang manakah yang pullback? Nah, pullback terdekat ini kan major ya, major pullback. Kenapa dia major pullback? Nah, yang ini minor pullback nih, ini minor pullback. Kenapa ini minor pullback? Karena pullback ini di dalam pullback yang besar ini major pullback, ini minor pullback. Jadi inducement terdekatnya di sini. Saya marking minor inducement di sini. Saya yakin dia akan kembali ke sini. Sini. Nah, kalau kita ukur dengan Fibonacci, low-nya kan di sini ya, low validnya ya. Lah bos. Nah, kita ukur dari body ke body. Kenapa body? Logikanya gini, kalau kita nangkep ular, yang kita pegang apanya? Kepalanya kan? Nah, itu logikanya. Nah, ini kita lihat.
target turunnya di sini, di bawah inducement. Nah ini untuk XAUSD ya. Nah berarti XAUSD H1 logikanya dia akan turun, oke ya, turunnya ke OTI. Nah itu logika H1. Nah kita masuk ke logika M15, karena kan kita intraday, saya makanya H4, M15, dan M1 untuk refinement entry. Tapi seringnya sih M5 ya. Nah, M15 di sini kita lihat dia udah choke sell. Dia udah choke sell. Ini M15 ya. Choke sell. Oke. Sorry, ini M30 nih, sorry. M15 ini ya. Ini choke. Kenapa ini choke? Saya akan bahas ulang ya. Sorry. Keyboard saya hapus dulu biar. Nah, ini choke. Ini inducement. Sorry agak lama ya guys ya, karena ini penting. Saya jarang share kayak gini. Saya share logic yang saya tahu di market. Oke, ini breakout structure. Nah, ini adalah supply PI untuk M15 dan dia dari spek supply M15 062 705 79. Jadi mulai turun. Target saya di sini. Target keduanya inducement di H1. Oke. Jadi ketika dia turun, yang ngambil inducement, kita cari buy. Boom. Oke, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke M5 dan kita akan refinement ke M1. Nah, harusnya karena ini muncul konfirmasi M5, ketika dia kembali ke supply di sini, kita cek M1 untuk entry, untuk memperkecil SL. Ntar kita cek. Nah, kita ke M5 nih. M5 juga sama, ya. Dia sudah pullback ke supply. Ya, meskipun di sini ada choke buy, tapi kan ini kan udah running ya, udah work ya, udah cuan lah, berhasil. Ketika choke M5 itu minimal kita tuh dapatnya itu minimal 70 pips ya. Nah, di sini kita lihat nih dari sini nih berapa pips dapat kita. Kalau misalnya kita buy dari 2401 naik ke 2417. Nah, itu 160 pips udah work ya, udah apa ya, udah bekerja lah ya. Token udah bekerja. Tinggal yang bekerja, yang belum bekerja token ini yang belum bekerja. Ini belum bekerja. Nah, kita ke M1 sekarang. Karena M15 sudah choke. Nah, kita ke M1 di sini nih. Kita ke M1 di sini. Kita cek di sini untuk M1. Apakah dia choke M1-nya? Oke, sini kita lihat. Sorry kalau saya ngomong agak belibet, karena saya agak kurang komunikasinya. Maaf. Oke, sini kita lihat nih. Apakah di sini ada choke? Nah, sini kita lihat. Bagi saya choke di sini ya. Bagi saya choke di sini. Ya. Mungkin ada teman-teman yang bilang, "Bang, ini kan ada pullback di sini, Bang." Tapi ini minor pullback ya, ini pullback ya. Ini ada pullback. Nah, ini minor semua. Major ya di sini nih, majornya nih. Ada pullback ya. Pullback, ini ada pullback. Fokus ini pullback. Ini pullback diambil, breakout structure dan ini choke. Dan di sini liquidity. Nah, sell saya di sini. Kalau kita mau memperkecil SL, 2416, SL 2419, 30 pip SL-nya. Ini zone sell saya M1. Nah, kalau di M5 apakah dia choke? M5 ya. Kita lihat M5 ya. Kita lihat ya. Ini ada pullback diambil, breakout structure. Oke. Ini breakout structure terakhir. Sorry, bos. Ini pullback. Ini choke. Nah, EVG adalah area sell saya. 2416. Dengan stop loss 2419. Nah, ini saya nggak tahu ya apakah ini high win rate atau enggak. Karena bagi saya high win rate itu kalau di time frame ketika ada gabungan choke antara M5 dan M15 itu dia high win rate. Nah, ini kita lihat nih untuk memperkecil SL ya. Saya limit di sini. Kalau mau nge-follow pakai SL, tapi kalau SL nggak usah ngamuk-ngamuk. Harus tahu risiko. Minimal di mana? Ketika dia naik, minimal tuh di sini nih. Di sini nih, low terdekat. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah logika market structure yang saya lihat.
Jadi saya akan sell limit di sini hari Senin. Tapi kita untuk sell limit cek dulu nih Seninnya nih, apakah dia open-nya langsung turun ke bawah. Kalau turun ke bawah jangan jangan sell limit, jangan sell limit. Tapi kalau misalkan dia slow slow terus dia naik, nah itu nggak apa-apa. Takutnya kalau pas open dia ada gap, entah entah dia naik naik ke atas gitu ya, boom, atau naik ke bawah, boom, kita nggak tahu. Jadi kalau open market jangan entry, nunggu sejam lah minimal, baru kita open market, oke? Itu aja guys ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.